Agama Islam diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Mengenai tempat asal kedatangan Islam yang menyentuh Indonesia, di kalangan para sejarawan terdapat beberapa pendapat. Ahmad Mansur, Syurga Negara, mengiktisarkan teori masuknya Islam dalam 3 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua adalah teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Yang ketiga ada teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Ketika perdagangan di sekitar Selat Malaka dan daerah lainnya Indonesia makin maju, pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat turut meramaikan kegiatan tersebut. Kapal-kapal dagang dari Arab, Persia, dan Gujarat mulai menyinggahi beberapa tempat sejak abad ke-7. Selain pedagang, para mubalik dan ulama juga turut memperkenalkan ajaran Islam. Hasilnya terbentuklah pemukiman Muslim di berbagai wilayah di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Pada abad ke-13, mulai berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan tersebut lahir dari kekuatan politik, ekonomi, budaya yang baru setelah berakhirnya masa kerajaan Hindu dan Buddha. Yuk kita simak perkembangan masyarakat di Indonesia pada masa silam. Apakah kalian tahu pertama kali Islam masuk ke Indonesia dan dari mana tempat asalnya? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, kita perlu mengkaji beberapa pendapat dari para ahli. Pendapat pertama, menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya yaitu Arab atau Mesir. Pendapat kedua, Hossein Jajadiningrat mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau Iran sekarang. Pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Pendapat ketiga mengatakan bahwa Islam masuk ke Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi. Dari beberapa pendapat di atas bisa kita simpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia secara perlahan-lahan, dimulai pada abad ke-7 Masehi dan mendapatkan bentuk secara politik pada abad ke-13 Masehi. Persebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap. Daerah yang pertama mendapat pengaruh Islam adalah daerah Indonesia bagian barat. Daerah ini merupakan jalur perdagangan internasional sehingga pengaruh Islam dapat dengan cepat tumbuh di sana. Meskipun diketahui bahwa penyebaran Islam dimulai di sisi barat Nusantara, kepingan-kepingan bukti yang ditemukan tidak menunjukkan gelombang konversi bertahap di sekitar setiap daerah Nusantara, melainkan bahwa proses konversi ini rumit dan lambat. Di daerah ini berkembang beberapa pusat kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. Dari sini, Islam menyebar ke kota-kota pelabuhan di Indonesia, seperti Banten, Jepara, Gresik, Tuban, Makassar, Ternate, dan Tidore. Bagaimana sih cara penyebaran Islam di Indonesia? Yuk kita simak. Yang pertama, melalui perdagangan. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat memegang peranan penting dalam penyiaran agama Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia melalui media perdagangan terjadi pada tahap awal, yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 Masehi hingga ke-16 Masehi. Pada masa itu, para pedagang Muslim yang berdagang ke Indonesia semakin banyak, sehingga pada akhirnya membentuk sebuah pemukiman yang disebut Pekojan. Dari tempat inilah mereka saling berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat setempat atau penduduk asli seraya menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Yang kedua, melalui perkawinan. Para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita-wanita pribumi. Sebelum perkawinan berlangsung,
wanita-wanita pribumi yang beragama Islam diminta untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses perkawinan ini, kelompok mereka semakin besar dan lambat laun berkembang dari komunitas kecil hingga menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Ketiga, melalui pendidikan dilakukan melalui pesantren-pesantren, khususnya oleh para kiai. Semakin terkenal kiai yang mengajar di sebuah pesantren itu, semakin besar pula pengaruh pesantren tersebut di tengah-tengah masyarakat. Beberapa pesantren yang terkenal di Indonesia, diantaranya pesantren Ampel Denta, milik Sunan Ampel atau Raden Rahmat, dan pesantren Sunan Giri, milik Sunan Giri, yang kebanyakan muridnya berasal dari Maluku. Di samping mengajar di pesantren-pesantren, para kiai juga seringkali menjadi penasehat para raja ataupun bangsawan. Santri yang mengenyam pendidikan pesantren dan sudah mumpuni dalam ilmu agama dianjurkan untuk melakukan dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Yang keempat, melalui ajaran tasawuf. Yang kelima, melalui kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat juga dalam kesenian Islam, seperti peninggalan seni bangunan, seni musik, seni pahat, dan seni sastra. Hasil-hasil karya seni ini dapat dilihat pada bangunan masjid-masjid kuno di Demak, Banten, Cirebon, dan Aceh. Kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan mulai ada sejak abad ke-13 Masehi. Berikut adalah kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi, dibangun setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Letaknya di daerah pesisir pantai sebelah utara Pulau Sumatera, yang lebih tepatnya berada di antara kota Lhokseumawe dengan Aceh Utara. Sultan yang pernah memerintah di kerajaan ini adalah Sultan Malikul Saleh dan Sultan Malikul Tahir. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Pada awalnya kerajaan ini berdiri di atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian mendudukan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya, Pedir, Lidi, Nakhur. Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansif dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda atau Sultan Mukhtar Alam. Pada masa kepemimpinannya, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Pada tahun 1629, Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Melaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 6.000 tentara laut. Sayangnya ekspedisi ini gagal. Meskipun pada tahun yang sama, Aceh menduduki Kedah dan banyak membawa penduduknya ke Aceh. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1500 Masehi. Sebelum menjadi kerajaan Demak, awalnya kawasan ini adalah daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit pada masa Brawijaya kelima. Lokasi Demak sangat strategis, diapit oleh pelabuhan Kerajaan Mataram kuno dan pelabuhan Jepara yang secara geografis Demak terletak di Jawa Tengah. Kerajaan Demak mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Kerajaan Banten berawal sekitar tahun 1926, ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa, dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer, serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis tahun 1522 Masehi. Maulana Hasanuddin, putra Sunan Agung Jati, berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin mengembangkan benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan, dibangun 1600 Masehi. Menjadi kawasan kota pesisir yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kesultanan yang berdiri sendiri. Kerajaan Mataram. Kerajaan ini sudah didirikan sejak abad ke-16. Namun,
baru menjadi sebuah negara berdaulat di abad ke-17, yang dipimpin suatu dinasti keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pamanahan, atau disebut Wangsa Mataram. Awal mulanya berupa wilayah alas Mentaok yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan atas jasanya. Kemudian menjadi suatu kadipaten di bawah Kesultanan Pajang. Dengan kota besar sebagai pusat awal pemerintahan negara Islam Kesultanan Mataram, raja berdaulat pertama adalah Danang Sutawijaya atau Panembahan Senapati, putra dari Ki Ageng Pamanahan. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung atau Raden Mas Rangsang dari tahun 1613 sampai 1645. Kerajaan Makassar atau Goa Talo. Kesultanan Makassar merupakan kesultanan yang terletak di Sulawesi Selatan. Daerah ini kemudian dipersatukan oleh kerajaan kembar, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo, menjadi Kesultanan Makassar. Cikal bakal Kesultanan Makassar adalah dua kerajaan kecil bernama Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Ini terletak di semenanjung barat daya Sulawesi dengan kedudukan strategis dalam perdagangan rempah-rempah. Seperti yang terjadi di bandar rempah-rempah lainnya, para pedagang Muslim juga berupaya menyebarkan ajaran Islam di kota Makassar. Awalnya, upaya penyebaran agama Islam dari Jawa ke Makassar tidak banyak membawa hasil. Demikian pula usaha Sultan Ba'abullah dari Ternate yang mendorong penguasa Goa Talo agar memeluk agama Islam. Islam baru dapat berpijak kuat di Makassar berkat upaya Dato' Ribandang dari Minangkabau. Pada tahun 1650, penguasa Goa dan Talo memeluk agama Islam. Dalam perjalanannya kerajaan masing-masing, dua kerajaan bersaudara ini dilanda peperangan bertahun-tahun. Hingga kemudian, pada masa Goa dipimpin Raja Goa X, Kerajaan Talo mengalami kekalahan. Kedua kerajaan kembar itu pun menjadi satu kerajaan dengan kesepakatan. Ruakareng Sereata. Dua raja, seorang hamba. Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo ini akhirnya meleburkan.